Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira bihi ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang Allah muliakan jamaah salat subuh musalla Miftahul Jannah, musalla kunci surga ya. Mudah-mudahan yang rajin berjamaah di musalla ini dipastikan diberikan Allah kunci surga, sebagaimana tafaul dari nama musalla itu sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini Allah perkenankan kita untuk melanjutkan puasa dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Sebagaimana yang tadi ulun sampaikan pada pendahuluan atau pengantar firman Allah surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, inna nahnu, sesungguhnya kamilah, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan ad-dzikra, maksudnya Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami pula lah yang pemelihara Al-Quran tersebut, keotentikan dan kemurnian serta keasliannya, sehingga terbukti sepanjang zaman, sepanjang masa, sedikit pun ada upaya-upaya untuk menambah, mengurang atau memalsukan, itu selalu terdeteksi, karena Allah telah memberikan jaminan bahwa siapapun tidak akan bisa mengubah Al-Quran. Isi Al-Quran tidak akan bisa diubah, tapi siapapun yang berusaha ingin mengubah isi Al-Quran, yang terjadi adalah sebaliknya. Al-Quran yang akan mengubah hidupnya. Jadi Al-Quran tidak bisa diubah. Kalau ada upaya untuk mengubahnya, maka yang berupaya akan berubah dengan isi kandungan Al-Quran. Dan itu salah satu mukjizat. Jari kita itu senjata makan tuan. Itulah menunjukkan keagungan Al-Quran. Maka pagi hari ini ada beberapa contoh di mana Al-Quran itu yang mengubah pola fikir dan pola hidup, yang kalau kita realisasikan nilai-nilainya, maka kehidupan, tidak hanya kehidupan kita, bahkan manusia seduniaan pasti akan berubah. Kita mulai dengan sampel firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, tuntut dan kejarlah. Ini merupakan amar atau perintah, tuntut dan kejarlah.
fima, pada apa yang atakallah, yang telah Allah berikan kepada kamu. Harta, kesehatan, waktu, termasuk umur. Itu modal. Jadi dikasih modal, lalu dengan modal itu Allah perintahkan, kejar dengan modal tersebut ad-darul akhirata, negeri akhirat. Cuman posisi kita masih di dunia. Karena itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sampai melupakan bahagian kamu dari dunia. Sampai di sini ada perbandingan ungkapan yang itu sangat mempengaruhi pola fikir dan pola sikap kita. Apa ungkapan tersebut? Kejarlah dunia dan jangan sampai lupakan akhirat. Sementara Al-Quran mengatakan kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Nah, selama ini salah satu akibat dari kita terinspirasi dengan istilah kejar dunia dan jangan engkau lupakan akhirat, maka salah satu dampaknya 1 juta rupiah itu akan terasa besar nilainya kalau kita bawa ke masjid, kita bawa ke panti asuhan, kita bawa ke pondok pesantren, atau pembangunan sarana. Lebih-lebih sarana itu dinikmati oleh orang banyak. Sementara uang yang sama terasa tidak berarti kalau kita bawa ke tempat hiburan. Nilainya kecil kalau dibawa ke Kudeta Mall, apalagi untuk traveling ya, ke Bali, ke Singapura, teramat kecil uang 1 juta, tidak bernilai. Kenapa? Karena memang kita udah terpola untuk meletakkan dunia itu nomor 1. Kejarlah dunia, jangan kau lupakan akhiratmu. Padahal seyogianya kejarlah akhirat dengan modal yang Allah berikan, dan jangan engkau lupakan duniamu. Jadi kan tertukar ya, tertukar. Fakta yang tertukar. Coba kalau yang terbangun narasi dalam benak kita bahwa akhirat itulah yang harus kita kejar tanpa melupakan dunia, maka luar biasa, ini akan terjadi perubahan yang sangat besar. Tapi karena memang kita disadari maupun tidak sudah terbawa pola pikir kita dengan ungkapan tadi, kejar dunia jangan kau lupakan akhirat, ya salah satunya uang 1 juta tadi teramat besar nilainya kalau tatapan kita ke kotak infak yang ada di samping pintu. Demikian juga mendengarkan khutbah atau ceramah pengajian itu terasa lama. Padahal cuman ya sekitar 15 atau dilama-lamakan 20 menit. Tapi terasa kurang kalau kita duduk di depan televisi untuk menonton pertandingan sepak bola atau umpama acara-acara favorit lainnya. Tidak terasa waktu berjalan. Demikian juga langkah ke masjid, ke musholla itu teramat jauh rasanya. Sehingga berat. Sementara ke tempat hiburan, konser dan sebagainya, hujan sekalipun masih banyak yang sanggup untuk basah-basah diguyur hujan. Karena memang sudah terpola tadi. Dunia ditaruh nomor 1, akhirat taruh nomor 2. Padahal sejatinya Allah kasih kita harta, kasih kita kesehatan, kasih kita waktu, umur, dan kesempatan, itu modal untuk mengejar akhirat. Dan tanpa melupakan bagian dari dunia, bahwa kita boleh hidup dengan layak, hidup cukup dengan layak. Tapi soal urutan akhirat mesti nomor 1, dunia mesti nomor 2. Karena itu juga sangat buktinya
Ketika orang masuk supermarket atau minimarket, di depan pintu itu kan biasa ada kotak infak. Perbandingannya antara yang dibayar ke kasir dengan yang dimasukkan ke kotak infak itu sangat jauh. Kecil kemungkinan seimbang. Dibayarkan 100, dimasukkan 90 itu kecil. Bahkan yang dimasukkan itu uang kembalian. Malah ya tadi uang kembalian pun ikut karena belakban bepelaster dibawa bulik ada payu juga, sehingga orang ringan membeli dunia yang fana tapi terasa berat membeli akhirat yang abadi. Itu akibatnya tadi. Nah, sehingga kalau kita terapkan nilai yang terkandung dalam awal ayat tersebut, kejar akhirat itulah target utamanya, dunia itu adalah target kedua. Maka akan terjadi perubahan. Orang akan berpikir dunia sementara, akhirat selamanya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Maka minimal sekali seimbang. Minimal sekali seimbang. Ini soal narasi ya, soal kita berasumsi berpikir. Dan kalau kita fahami betul-betul, lalu kemudian kita terapkan nilai-nilai Al-Quran, pasti terjadi perubahan. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di situ Allah menyebutkan perbandingan antara kamu dengan Allah dalam hal berbuat ihsan. Wa ahsin, berbuat baiklah. Ahsin itu perintah juga. Pelaku dari perintah itu disebut dengan muhsin. Jadi orang yang berbuat ihsan itu disebut dengan muhsin. Dalam literatur bahasa Arab, muhsin itu orang yang sudah baik, kemudian kebaikannya itu dirasakan oleh orang lain. Itulah muhsin. Jadi dia tidak puas kalau hanya dia sendiri yang baik, tapi dia akan selalu berusaha untuk mengubah sekitarnya pun juga menjadi baik, setidaknya merasakan kebaikan yang sudah tercermin dalam dirinya. Itulah muhsin. Kalau sekedar baik yang bersifat fasik itu hasan. Tapi kalau muhsin itu baik yang produktif ya, baik yang produktif. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Perintah Allah itu tidak menyebutkan objek kepada siapa saja. Allah tidak menyebutin. Yang jelas berbuat baiklah kamu. Lalu perbandingannya, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Lalu Allah sebutkan kepada kamu. Kenapa tidak sebagaimana Allah berbuat baik kepada makhluk, tapi kepada kamu? Karena ini sangat mudah bagi seseorang untuk merasakan dan mengakui bahwa kebaikan Allah itu dia sambut terlepas apapun perbuatannya. Saat dia taat, tunduk patuh kepada Allah, dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Bahkan kemudian dia berdosa bermaksiat pun, tetap kebaikan yang tadi Allah berikan masih berlangsung, berlanjut, sehat, napas, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, Allah sebutkan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, supaya kamu betul-betul merasa bagaimana kebaikan Allah. Allah itu maha baik, bukan karena terhadap orang yang baik saja, tapi kepada yang berbuat buruk pun Allah maha baik. Kenapa? Karena maha baiknya Allah itu, paribahasa kita tuh terpancar dari zat Allah yang maha baik. Nah, maka kita dituntut untuk mencerminkan sifat tersebut, bahwa kita baik karena memang jati diri kita adalah jati diri yang baik, yang terinspirasi dari perintah Allah, bukan terdorong oleh lingkungan. Kadang kita menjadi baik itu karena terdorong.
Bukan terdorong perintah Allah, tapi terdorong kita berhadapan dengan siapa. Jadi baiknya kita itu masih semu. Ketemu dengan orang baik, baik juga kita. Mbahnya berhadapan dengan orang kada baik, kita tidak mampu menjadi orang baik. Kita tidak mampu. Makanya tidak disebutkan di situ objek, atau dalam istilah ilmu nahwu itu maf'ul bihnya tidak disebutin. Ahsin, berbuat baik kepada siapapun, karena engkau menjadi baik itu bukan karena engkau berhadapan dengan siapa, tapi engkau mesti menjadi baik karena itu adalah perintah Allah. Persoalan kemudian ternyata kebaikan kamu itu dirasakan oleh orang yang berbuat buruk terhadap kamu, keburukan dia, urusan dia dengan Allah, bukan urusan kamu. Itu sudah wilayahnya wilayah antara dia dengan Allah, karena dia bertanggung jawab atas perbuatan itu kepada Allah. Dia tidak bertanggung jawab kepada kita. Makanya itulah kata Sayyidina Ali, aku tidak tertarik untuk mengungkit, membidik, mencari-cari, ngurusin kesalahan orang atau ngurusin perbuatan orang, karena aku yakin kelak pada hari kiamat aku tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang, tapi aku dimintai pertanggungjawaban itu atas kesalahan perbuatanku. Persoalan orang bersalah, ada Allah yang maha adil, maka bukan kita yang pantas untuk mengadili atau menghakimi. Ini terlepas kita berbicara dakwah ya, terlepas berbicara dakwah. Yang membuat kita kadang-kadang itu repot karena kita terlalu sibuk atau rajin ngurusin yang bukan urusan kita. Urusan kita jadi orang baik, yang kebaikannya itu dirasakan orang lain. Persoalan yang tidak baik turut merasakan kebaikan kita, ketidakbaikan perbuatannya itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Sedangkan urusan kita adalah merealisasikan perintah Allah untuk menjadi orang yang baik dan berbagi kebaikan. Maka disitulah terlihat orang baik itu terlihat, terbukti, teruji bukan saat berhadapan dengan orang yang baik, tapi terujinya saat dia berhadapan dengan orang yang berbuat buruk kepadanya. Disitulah terujinya bahwa ini betul-betul orang baik yang sejati. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lalu kemudian wala tabghil fasada fil ard. Di atas ibtaghi, kemudian la tabghi. Di atas bentuknya perintah, maka di bawah bentuknya larangan. Ibtaghi dengan la tabghi secara makna pada dasarnya sama, mencari, cenderung, berusaha, mendapatkan. Nah, maka ketika Allah menyebutkan di atas ibtaghi bima atakallah ad-daral akhirah, yang dikejar adalah akhirat, akhirat adalah kekal dan abadi. Maka di bawah wala tabghil fasada fil ard. Jangan engkau malah mencari al-fasad. Secara makna al-fasad itu salah satunya adalah kerusakan. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada 4 faktor membuat seseorang itu pemahamannya terhadap Al-Quran itu jumud, kaku, tidak berkembang. Salah satunya dia taklid buta dengan salah satu mazhab. Kemudian diantaranya dia berasumsi selain dari tafsir yang telah teriwayatkan dari kalangan ulama seperti Abdullah bin Abbas atau umpama Mujahid, dia berasumsi itu tafsir yang tidak benar. Tafsir yang tidak benar. Itulah yang membuat dia terkurung. Maka menindaklanjuti dari gagasan Imam Al-Ghazali yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin,
Maka al-fasad itu memang makna aslinya adalah kerusakan. Tapi kita bisa berkaca dari kalimat ibtaghi fima atakallah daral akhirah. Maka fasad di situ bisa diartikan sesuatu yang tidak abadi. Dia mudah rusak, itulah dunia. Jangan engkau malah berburu mengejar mengutamakan dunia semasa hidup di muka bumi. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang menomorsatukan dunia ketimbang akhirat. Sehingga dari sini kita dihadapkan dengan pilihan. Mau dicintai Allah apa enggak? Kalau kita pengen dicintai Allah, maka berhentilah menomorsatukan dunia. Utamakanlah akhirat, dan itu pun bukan berarti kita melupakan dunia, hanya saja soal posisi. Nah, itu nilai pertama yang kalau umpama kita realisasikan itu akan mengubah keadaan. Adapun yang kedua itu di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu, kata Allah, idza mabtalahu rabbuhu, kalau Allah uji, ujiannya apa? Fa akramahu, Allah berikan dia kehormatan, di mana-mana dimuliakan. Wa na'amahu, harta bendanya berlimpah luas, fasilitasnya pun juga semakin mudah yang ingin dia dapatkan. Lalu hal tersebut dijadikannya sebagai pegangan untuk berasumsi akraman, ini tanda Allah muliakan aku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Inilah bukti aku mulia di sisi Allah, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa ya istilah kita itu popularitas. Ini tanda mulia di sisi Allah. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, sementara kalau ujiannya dalam bentuk usaha ngalih, rezeki semakin sempit, segala sesuatu selalu mentok dengan keterbatasan, lalu dia akan berkesimpulan ini tanda ahanan. Qala ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini tanda hina. Lalu Allah ingin mengubah hina dan mulia, bukan di situ ukurannya. Kalla, kata Allah, tidak. Balla tukrimunal yatim. Orang hina adalah orang yang tidak memuliakan anak yatim. Berarti orang yang mulia adalah orang yang memuliakan anak yatim. Nah, ini menjadi fenomena buat kita di bulan Ramadan. Kadang mengadakan acara buka puasa bersama di hotel atau di manalah, di rumah makan, ngundang anak-anak yatim. Kadang udah beranggapan itu memuliakan anak yatim, padahal sesungguhnya memanfaatkan anak yatim untuk pelengkap susunan acara. Di mana buktinya? Pertama, mereka kalaupun dijemput mobilnya taksi kuning nang kada AC atau pickup dudukan di belakang, itu kalau lah bakajal kasihan. Kemudian pulang, ketika mereka datang nang undang belum lengkap lagi, inya nang anak yatim nang berdahulu mahadang, ya kan gitu. Kalau mahadang season-seasonnya itu pun Mbah sudah masuk bagian apa susunan acara, sudah Mbah diamploki, udah bulikan panitia yang ngundang, melanjutkan acara foto-foto ini sebagainya sebagai barang bukti ini telah memuliakan anak yatim. Padahal sesungguhnya memanfaatkan mereka menjadi bagian dari susunan acara. Anak yatim itu tidak cukup sekedar disantuni. Kalimatnya balla tukrimunal yatim. Ikram, memuliakan. Ikram itu memuliakan, bukan sekedar kafalah.
mengasuh, bukan, tapi betul-betul memuliakan. Makanya dalam sebuah hadis begini, inna akrama baitin indallah baitun fihi yatimun yukram. Rumah yang paling mulia di sisi Allah itu bukan rumah yang bertingkat, ya, bukan yang sekian ini luasnya, halamannya, kolam renangnya, enggak. Rumah yang paling mulia di sisi Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang betul-betul dimuliakan. Sementara auhana baitin indallah, rumah yang paling hina, walaupun tipenya tipe ada kehitungan saking luasnya. Kolam renangnya di lantai 5. Udah kalau kolam renang lantai 5 berarti pondasinya kuat banget tuh. Masa kolam renang dikit retaknya pian bocor. Tapi di dalamnya ada anak yatim yang diterlantarkan, dihinakan. Ulun pernah menemukan acara buka puasa yang mengadakan itu komunitas moge, ya, komunitas moge dan mobil-mobil mewah. Jadi pada saat ulun datang, yang ada cuman sebagian dari panitia. Acara undangannya itu berbuka puasa bersama anak yatim. Jadi ulun datang sampai parak menjelang buka, ndak ada anak yatimnya. Ulun takuni, mana Pak anak yatimnya? Ini udah sekitar 10-15 menit lagi lah. Jadi tidak menceramahi anak yatim ulun. Yang ulun ceramahi itu panitia yang menjadi sasaran penceramah. Mana Pak? Mereka sedang kita manjakan keliling kota Banjarmasin naik mobil mewah Pak. Ulun nih mantap nih. Jadi dimanjakan mobil-mobil mewah yang membawa mereka jalan-jalan keliling kota Banjarmasin. Rupanya mulai sebelum asar itu sudah dijemput keliling-keliling menghibur mereka. Ini lumayan. Ketimbang kadang-kadang lah sudah taksi kuning, bekajal, udah kada AC pulang. Syukur dia nggih. Kalau bisa, kalau yang kita ngundang, kita punya Alphard, bawa, nyebut mereka bawa Alphard. Toh itu pun kada hari-hari paribahasanya. Nah, kalau kita betul-betul menerapkan akan terjadi perubahan. Itulah yang tadi ulun maksud. Isi Al-Quran tidak bisa diubah oleh siapapun, tapi mampu mengubah semua orang. Isinya itu. Allah telah memberikan jaminan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ulun mohon izin kada kawalawas pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan sedikit kurang nyaman awak. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, ada poin yang dapat kita ambil dari kajian kita pagi hari ini. Ya, pertama tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, memelihara kata Allah, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Sehingga terbukti siapapun tidak bisa mengubah kandungan Al-Quran. Bahkan siapapun yang berusaha mengubahnya, biasanya dia yang akan berubah. Dia yang akan berubah, mendapatkan hidayah dari Allah. Asal betul-betul dia berusaha mengkaji untuk mengubah, yang terjadi malah sebaliknya. Nah, di antara beberapa contoh tadi yang perlu kita terapkan, ya tadi posisi antara dunia dengan akhirat. Ketika kita menomorsatukan akhirat, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Malah keliru kalau kita lupakan dunia. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya persoalannya kita udah lama terobsesi atau terinspirasi oleh ungkapan silahkan kamu kejar dunia, tapi jangan kamu lupakan akhiratmu. Kita bandingkan dengan apa yang ada dalam surah Al-Qasas, ternyata tertukar. Nah, jadi kemudian jadilah orang baik bukan karena kita berhadapan dengan orang baik, tapi jadilah orang baik karena memang itu perintah Allah. Kepada orang yang tidak baik pun kita tetap akan menunjukkan bahwa kita memiliki jati diri sebagai orang yang baik. Sebab kalau tidak demikian, maka baiknya kita adalah sesuatu yang semu, musim-musiman. Wayahnya terdapat dan orang baik, baik kita. Wayahnya terdapat orang kada baik, ngalih benar baik kita, malah jadi orang buruk juga kita. Jadi tidak konsisten jadinya. Berhadapan dengan orang baik, baik. Mbahnya berhadapan dengan orang yang kada baik lawan kita, umpat membalas kada baik juga,
berarti tidak konsisten. Jadilah orang baik yang konsisten karena terinspirasi dari perintah Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bahkan orang yang baiknya sejati itu akan terlihat dan teruji saat berhadapan dengan yang tidak baik. Karena kalau baik dengan orang baik itu biasa sudah. Tapi mampu untuk tetap bersikap baik terhadap orang yang berbuat buruk, disitulah perbedaannya. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah dan khilafnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.